Setelah Irving memasukkan tembakan ini dan mendapat juara, hal yang dilakukan Kyrie Irving adalah pergi ke tim lain, mem-PHP tim tersebut dengan berkata akan bertahan lama di sana, tapi tiba-tiba minta keluar tak lama kemudian, dan beneran keluar. Itu dilakukannya sudah kedua tim berbeda yaitu Celtics dan Nets, dan mungkin Mavericks akan jadi korban ketiga. 12 kemenangan beruntun di bulan Januari? Wow, hebat banget ya Nets. Kayaknya bakal jadi calon juara nih tahun ini. Semuanya di carry sama Kyrie Irving sampai-sampai kepilih starting 5 All-Star. Dan wow, sebulan kemudian dia minta keluar. Tapi sebenarnya pemenang dari trade ini sendiri adalah Kyrie sendiri, bukan Dallas Mavericks. Brooklyn Nets memang kehilangan duet maut sekaligus scorer terhebat di NBA musim ini, tapi di sisi lain mereka mendapatkan dua pemain penting dan punya kesempatan untuk mendapatkan pemain hebat lainnya lagi. Di sisi lain, Dallas Mavericks lah yang justru menurut gue dapat ampasnya. Oke, kalian sebagai fans Dallas Mavericks jangan panas dulu, karena akan gue jelasin semuanya. Musim terakhir Kyrie Irving bersama Cleveland Cavaliers, tim yang mendraftnya, tim yang membantunya mendapatkan juara adalah pada musim 2016-2017. Setahun setelah mereka juara dan melakukan comeback paling dramatis dalam sejarah NBA. Di final 2017, Cavaliers dibantai 4-1 oleh Warriors yang punya Big Four Curry, Durant, Clay, dan Green. Tapi hal itu sangat wajar. Dan pada saat off-season 2017, Kyrie Irving berpikir bahwa karirnya di Cavaliers sudah cukup. Ia sudah menang juara, dan ia capek dikatakan sebagai kacung LeBron. Sebenarnya ini mirip dengan kasus dari Michael Jordan dan Scottie Pippen, di mana Pippen selalu diajak jadi kacung Jordan ketika di era dinasti Bulls tahun 90-an, bahkan sampai sekarang. Tapi Pippen selalu memilih bertahan dan tidak menghiraukan semua hujatan itu. Dan hasilnya, 6 juara NBA mereka dapatkan bersama. Jordan tak akan menang tanpa Pippen. Begitu juga Pippen tak akan menang tanpa Jordan. Karena tak semua bintang NBA yang sangat hebat bisa cocok satu sama lain di satu tim. Kalau semua pemain hebat bisa cocok, apakah kalian lupa dengan Nets 2020-2021 yang punya Kyrie, Durant, dan James Harden? 3 pemain dalam masa prime-nya. Benar saja Kyrie Irving pun minta keluar dan akhirnya ia berlabuh ke Boston Celtics. Di titik itu kita masih biasa aja sama Kyrie Irving, karena ya masih maklum lah karena bintang NBA pasti punya ego. Tapi sejak di Celtics, kelakuannya yang antik dan suka membuat onar serta drama sangat terlihat. Musim pertamanya di Celtics, Irving tak bermain karena cedera. Namun tim itu bisa melaju ke final wilayah timur bahkan ke game 7 melawan Cavaliers, tim yang melaju ke final yang dipimpin rookie yang sekarang superstar NBA Jason Tatum. Off-season 2018, Irving mem-PHP fans Celtics. Katanya ia akan bertahan lama di tim itu. Tapi musim selanjutnya, ketika Irving kembali, Celtics yang punya 3 pemain All-Star, 2 defender terhebat NBA sekarang, dan 2 superstar NBA sekarang, justru terpuruk keok di ronde 2 playoff setelah kalah 4-1 dari Bucks. Di tim itu saja, Irving sudah memperlihatkan perilaku yang aneh. Ia sering marah-marah kepada timnya. Dan tepat setelah mereka dieliminasi, Irving minta keluar dan pergi ke Brooklyn Nets. 3,5 musim di Brooklyn Nets, Irving tak membawa Nets kemana-mana, hanya mentok di ronde 2 playoff, karena Irving kebanyakan terkena cedera. Off-season 2022, terjadi drama besar di mana Irving dan Durant sudah capek dan ingin keluar dari Nets. Namun Irving memutuskan untuk stay di Brooklyn Nets, dan hal itu diikuti oleh Kevin Durant. Sempat terburuk di awal musim ini, namun mereka bangkit bahkan menang 12 kali beruntun dari Desember hingga Januari 2023. Semuanya karena Kyrie Irving yang on fire. Ditanyai mengenai kontraknya yang akan habis di musim ini, Irving berkata ia tetap ingin stay di Nets. Tapi ya, kita semua tahu endingnya. Ia minta di-trade dan keluar dari Nets, dan benar saja ia pergi ke Dallas Mavericks membentuk duet maut Luka Doncic dan Kyrie Irving. Sebenarnya keputusan Irving untuk keluar juga disebabkan oleh Brooklyn Nets yang tak mau memberinya kontrak jangka panjang 4 tahun. Tentu karena sudah 3,5 tahun Irving bersama dan belum ada sedikit pun prestasi yang ia berikan ke tim Brooklyn Nets. Ditambah dengan sifatnya yang sangat banyak drama dan tak menentu, membuat Nets ogah memberinya kontrak panjang. Ia sering terlibat kontroversi akibat kata-katanya di sosial media. Ia juga memperlihatkan perilaku aneh seperti percaya teori bumi datar dan banyak lagi. Jadi fans Mavericks saran gue jangan senang dulu dan siap-siaplah di PHP lagi sama Kyrie Irving. Dan sebenarnya pemenang dari trade Irving ke Mavericks ini adalah justru Kyrie Irving sendiri. Paket trade Mavericks dan Nets adalah Nets mendapatkan Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie,
first round pick 2029 dan 2 second round pick 2027 dan 2029. Sedangkan Mavericks mendapatkan Kyrie Irving dan Markieff Morris. Irving mendapatkan keinginannya, keluar dari Nets. Markieff Morris adalah pemain cadangan yang terbilang lumayan, baik dalam offense dan defense. Ya efisien. Duet Kyrie Irving dan Luka Doncic mungkin juga sangat menarik dan bisa bekerja. Banyak yang berkata duet ini tak akan berhasil karena keduanya adalah ball dominant. Jadi keduanya bisa bertengkar berebut bola. Tapi ketika Irving masih bersama Harden dan Durant, Irving berhasil mengalah dan ia menyesuaikan diri dengan bermain catch and shoot serta bermain off ball. Harden yang mengatur penyerangan, dan alhasil Nets berhasil berada di peringkat 2 wilayah timur pada musim reguler 2020-2021. Di sisi lain, musim lalu duet Luka Doncic dan Jalen Brunson juga berhasil, bahkan membawa tim itu ke final wilayah barat. Brunson adalah seorang pengatur bola juga yang membantu offense Mavericks berjalan. Irving juga sangat menguasai hal itu. Jadi menurut gue, duet Doncic dan Irving bisa-bisa aja berhasil. Dan bedanya, nggak kayak James Harden yang justru makin cupu di playoff, Luka Doncic malah makin hebat di playoff. Tapi satu lubang besar bagi Mavericks adalah defense. Hilangnya Spencer Dinwiddie, yang merupakan pemain two-way, bisa offense dan defense, mungkin masih bisa digantikan dengan kemampuan offense Kyrie yang jauh lebih hebat. Tapi kehilangan Dorian Finney-Smith adalah kerugian besar bagi Mavericks. Smith adalah defender terhebat Mavericks, dan ia selalu ditugaskan menjaga pemain bintang lawan. Sekaligus ia adalah penembak 3 angka yang hebat, seorang pemain 3&D. Defense Markieff Morris yang adalah pemain cadangan tentu tak bisa menggantikannya. Ditambah lagi Kyrie Irving juga punya defense yang di bawah rata-rata. Jadi kalau Mavericks tak bisa mendapatkan pemain defense hebat lagi sebelum playoff, tak mungkin sebuah tim bisa melaju jauh di playoff mengandalkan offense saja. Dan justru hal itu mungkin menjadi api penyulut keluarnya Luka Doncic dan bubarnya Mavericks di musim depan. Di sisi lain, masalah lain timbul karena kontrak Kyrie Irving. Sampai sekarang, Mavericks belum bisa menjanjikan kontrak baru bagi Kyrie Irving. Kontrak Kyrie akan habis di akhir musim ini. Jadi hanya ada 2 opsi bagi Mavericks, memperpanjang kontraknya atau tidak memperpanjang dan membiarkan Kyrie Irving menjadi unrestricted free agent, yang artinya ia bisa keluar ke tim lain tanpa Mavericks mendapatkan imbalan apa-apa. Menjadi manajer Mavericks tentu sangat membingungkan juga. Mavericks hanya bisa memberinya kontrak 2 tahun karena aturan liga. Kalau mereka memberi Irving kontrak, Irving adalah pemain yang banyak drama dan beberapa tahun terakhir selalu dilanda cedera di tengah playoff. Jadi selama 2 tahun mereka akan terikat dengan ratu drama ini. Tapi di sisi lain, superstar Luka Doncic sudah tidak sabar untuk mengejar juara. Tapi kalau Mavericks tak memberi Irving kontrak, memang keuntungannya manajer Mavericks bisa melihat apakah duet Irving dan Doncic berhasil di akhir musim ini. Kalau gagal, maka Irving bisa keluar dari tim ini di akhir musim. Tapi masalahnya, selain keluarnya Irving tak memberikan imbalan apa-apa bagi Mavericks, Luka Doncic juga bisa minta keluar dan malah menghancurkan masa depan Mavericks. Jadi ini seperti pedang bermata dua bagi Mavericks. Ada juga yang berkata Irving seharusnya pergi ke Lakers. Menurut gue itu satu hal yang mustahil terjadi. Irving minta keluar dari Cavaliers karena ia tak mau jadi kacung LeBron. Jadi kalau ia pergi ke Lakers, ia akan mengulangi hal yang sama. Dan bakal aneh banget kalau Irving mau melakukan itu. Jadi gimana guys menurut kalian? Apakah Mavericks akan makin hancur atau justru makin hebat? Tulis di kolom komentar di bawah. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.